Baik, sering firman kita pada malam hari ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27 ya. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan seperti ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, hari-hari ini kita pasti dilingkupi rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, dan sebagainya. Semenjak COVID-19 melanda kita sering merasa cemas, kita merasa takut. Bagaimana masa depan kita, gitu ya. Nah, Tuhan katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, ada suatu cerita, ya. Jadi dalam suatu kerajaan, raja mengadakan suatu perlombaan melukis, ya, perlombaan melukis dengan tema damai sejahtera yang sejati. Jadi dari situ ada 4 orang yang mengikuti perlombaan tersebut karena hadiahnya sangat menarik yang diberikan oleh raja tersebut. Nah, setelah mereka melukis, akhirnya raja melihat lukisan-lukisan mereka. Sewaktu raja melihat lukisan pertama, di situ raja melihat lukisannya yaitu sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera, yang di dalamnya terdapat sebuah kemewahan. Ya, jadi dalam istana tersebut terdapat suatu kemewahan. Raja berpikir, wah, mungkin ini yang disebut damai sejahtera. Tapi akhirnya dia berpikir lagi, kalau kerajaan ini mewah seperti ini dan di dalamnya terdapat suatu keindahan yang sangat-sangat bagus, bagaimana keamanannya? Bagaimana kalau terjadi daerah lain menyerang kerajaan tersebut? Pasti kerajaan ini akan hancur. Pasti tidak ada lagi damai sejahtera. Karena mereka tidak disiapkan oleh tentara-tentara yang sangat hebat. Akhirnya raja tidak memilih lukisan yang pertama. Kemudian raja melihat lukisan yang kedua. Nah, di lukisan kedua itu dia menggambarkan sebuah kerajaan dengan pasukan yang gagah berani dan peralatan yang sangat canggih. Ya, jadi sudah disiapkan bala tentara keseluruhan dan peralatan-peralatan yang betul-betul hebat. Raja berpikir lagi, kalau prajuritnya kuat dan hebat, nah, kalau terjadi perpecahan antara prajurit, mungkinkah kerajaan ini masih bisa sejahtera? Dia berpikir seperti itu. Pasti tidak kalau terjadi perpecahan antara prajurit-prajurit tersebut. Dan raja tidak memilih lukisan yang kedua. Akhirnya raja melihat lukisan yang ketiga. Di situ dilukiskan padi, kapas, dan domba yang begitu melimpah, sehingga rakyat tidak akan terjadi kelaparan di istana tersebut. Karena begitu melimpahnya padi, kapas, dan domba-domba tersebut. Tapi raja berpikir, kalau nanti ada hama lereng ataupun penyakit, pasti padi, kapas, dan domba ini akan lenyap, akan mati semua. Berarti tidak akan terjadi yang namanya damai di kerajaan tersebut. Akhirnya raja tidak memilih lukisan yang ketiga juga, dan dia melihat lukisan yang keempat. Nah, pada waktu dia melihat lukisan yang keempat, dia melihat lukisan itu gelap, serba gelap. Dia melukis sebuah kegelapan malam, yaitu di pinggir laut. Kemudian dalam lukisan itu terdapat bukit-bukit bebatuan, dan di situ digambarkan terjadinya hujan badai.
pada lukisan tersebut. Tapi ada secuil gambar di situ, ada sepasang burung merpati yang bisa berteduh di dalam batuan tersebut. Walaupun hujan badai di luar, walaupun gelap suasana di luar, tapi kelihatannya sepasang burung merpati tersebut, dia sangat nyaman, dia sangat tenang di dalam bebatuan tersebut. Maka akhirnya raja berpikir, inilah yang disebut dengan damai sejahtera. Ya, walaupun di luar terjadi suatu gejolak, di luar terjadi sesuatu bencana atau badai, tapi kalau di dalamnya kita di situ merasa tenang, berarti itulah dikatakan damai. Nah, akhirnya raja memilih lukisan yang keempat. Ya, jadi kenapa? Karena kalau ketika semua keadaan baik, bisnis kita baik, usaha kita baik, kerjaan kita lancar, keluarga kita tenang, aman, sejahtera. Nah, kalau di situ kita merasa damai, orang dunia juga bisa melakukannya. Orang dunia juga pasti merasa damai kalau seperti itu. Tetapi ketika kita melalui keadaan yang paling sulit, di titik terendah sekalipun dalam hidup kita, ketika orang cemas, tetapi kita bisa tenang, disitulah yang disebut dengan damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya, jadi sewaktu keadaan kita sulit, keadaan kita tidak nyaman, ya, dan kita tetap tenang karena kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita pasti akan menolong kita, pasti akan melindungi kita. Disitulah sebenarnya damai sejahtera yang sejati, Bapak Ibu ya. Nah, bagi dunia mungkin hal seperti itu bukan suatu kenyataan. Ya, bagaimana orang dalam suasana kekurangan, dalam suasana tidak mempunyai apa-apa, dia bisa damai. Kalau menurut dunia, itu pasti suatu harapan yang hampa. Tetapi kita, manusia yang kita yakini kita didiami oleh Roh Kudus, kita yakin bahwa damai sejahtera itu bisa menjadi kenyataan. Nah, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yakin kepada Tuhan kita yang pasti akan menolong kita, yang pasti akan menyertai kita selalu, kita yakin pasti sejahtera itu ada, dan sejahtera itu pasti menjadi kenyataan. Nah, dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, melampaui segala akal artinya kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan Tuhan kita itu melebihi akal kita. Kalau kita berpikir sewaktu kita kekurangan, kita tidak akan damai, itu salah. Karena Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan memelihara hati dan pikiran kita selama kita percaya kepada Tuhan kita. Nah, kalau kita lihat dari tema tadi, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tuhan telah meninggalkan damai sejahteranya kepada kita. Sebelum Tuhan naik ke surga, dikatakan dia kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, artinya diberikan kepada kita. Kalau kita mau memberikan sesuatu hadiah kepada orang lain, pasti kita akan memberikan kepada orang yang khusus, kepada orang yang kita cintai. Nah, kemudian dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita. Apa sih sebenarnya damai sejahtera itu? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, damai sejahtera itu adalah hak dan kewajiban kita selaku kita
anak-anak Kristus. Hak dan kewajiban. Apa kewajiban kita? Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itulah kewajiban kita. Hak kita apa? Hak kita akan menerima damai sejahtera. Nah, itu kita lihat di Yesaya 48 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, hak kita adalah dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering. Berkat itu akan mengalir terus. Ya, sukacita itu akan mengalir terus. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Kita akan terus berbahagia. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah yang Tuhan janjikan damai sejahtera kepada kita. Jadi hanya satu yang Tuhan inginkan, yaitu perhatikan perintah-perintahku. Itu kata Tuhan. Nah, jadi dalam tema ini apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kalau kita lihat, dikatakan aku akan memberikan, berarti Tuhan itu sadar, kita harus sadar bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Karena kalau kita memberi sesuatu hadiah, pasti yang kita beri itu orang yang kita sayangin, orang yang kita cintai. Nah, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, berarti kita harus sadar bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Jangan ragukan cinta Tuhan kepada kita. Kalau dunia cinta itu bisa berbalik, mungkin di dalam keluarga juga kalau kita sering dengar terjadi perceraian dan sebagainya. Kenapa? Yang dari pertama dia cinta, akhirnya berubah. Tapi cinta Tuhan adalah cinta yang sangat setia, yang tidak perlu diragukan lagi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang kita harus sadari bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Nah, berikutnya yang kedua, sewaktu Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, berarti damai sejahtera yang diberikan Tuhan harus kita hargai. Sama seperti kalau kita diberikan oleh orang hadiah, pasti kita akan menghargai hadiah tersebut. Mungkin kita simpan tempat yang paling baik, kita simpan tempat khusus, karena itu adalah hadiah pemberian. Begitu juga waktu Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, harus kita hargai damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu poin yang kedua yang bisa kita lihat. Poin yang ketiga, percayalah akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau kita setia, kita ikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan akan memelihara kita. Kita ada sampai saat ini oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Dalam COVID ini mungkin banyak terjadi masalah-masalah yang ada. Mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan income-nya akibat COVID-19, ada yang usahanya mungkin sudah mulai goyah, ya, karena COVID-19. Tapi percayalah, Tuhan akan menyertai dan memelihara kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah terhadap kita. Tuhan mempunyai suatu tujuan di atas COVID-19 ini pasti lebih baik kepada kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh kita setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari poin tersebut, pergunakanlah damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik. Jadi jangan disalahgunakan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan. Sama seperti barang yang hadiah yang telah diberikan kepada kita,
maka kita gunakan hadiah tersebut sebagaimana mestinya. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, percayalah, hari-hari ini memang sangat berat, tapi sewaktu kita meletakkan dan menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan, maka semua beban kita akan menjadi ringan. Ya, karena kata Tuhan, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Demikianlah sharing firman malam hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.